tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Terbelah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya. Demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrus. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa kawasan selatan hingga Selat Sunda ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. Dua poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di megatrust Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu.
Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Suberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan.
Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudra Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di laut. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Belah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi.
Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmo Wijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrus. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrus memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa kawasan selatan hingga Selat Sunda ada lempeng megatrus diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrus yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nia Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrus di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrus tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrus di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrus di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrus Selat Sunda, M87, dan megatrus Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrus ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrus di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrus pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. Dua poros segmen megatrus berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrus Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrus Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah.
Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada dua segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatera Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di Megatras Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina.
Sampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun, gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust, yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust.
BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi 2 zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismic gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Sebelah menjadi 2 dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi 2 bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada 2 lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. 2 poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di megatrust Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nia Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG.
Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrus tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrus terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrus yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrus di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrus Selat Sunda dan megatrus Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrus yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrus Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrus Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrus tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrus yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrus akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrus, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrus. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrus yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrus. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrus merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrus yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni megatrus Selat Sunda dan megatrus Mentawai Siberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Meulaboh.
Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Terbelah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Niasi Melu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat.
Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. 2 poros segmen megatras berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatras Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatras Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatras, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di megatras Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua.
Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nangkai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya.
Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah Megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan Megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa Megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa Megatrust, yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa Megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa Megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa Megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa Megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa Megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona Megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona Megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Terbelah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa Megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk Megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng Megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik Megatrust yang mengelilingi Indonesia.
16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Niasi Melu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic Gap Megatrust Selat Sunda, M87, dan Megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen Megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. Dua poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah, ancaman gempa bumi dari
Sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50–60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di Megatras Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa.
karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun, gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust, yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismic gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia.
Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismic gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Terbelah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa kawasan selatan hingga Selat Sunda ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada 2 lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. 2 poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di megatrust Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92.
Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Fedi Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami.
terutama untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust, yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana.
Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Terbelah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Niasi Melu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. Dua poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di
pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di megatrust Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat.
Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nangkai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa.
Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Belah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi
Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada 2 lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. 2 poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara
Tenggara, di mana lempeng India-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di Megatras Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Asharusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa.
Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nankai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust, yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismic gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi,
yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismic gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Belah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap.
Seismic Gap Megatrust Selat Sunda, M87, dan Megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen Megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa Megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk Megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. Dua poros segmen Megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen Megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak Megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti Pesisir Barat, Pesisir Tanggamus, Pesisir Pesawaran, Pesisir Lampung Selatan, dan Pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa Megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di Megatrust Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu Megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona Megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona Megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal Megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini.
Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu, sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nangkai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa. Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi dua zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana.
Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Terbelah menjadi dua dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrus. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Kit Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa kawasan selatan hingga Selat Sunda ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi dua bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nia Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng Laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada dua lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. Dua poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di
pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun, menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di megatrust Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Senin, 19 Agustus 2024. Wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar. BMKG mewanti-wanti ancaman gempa besar dari zona megatrust, terutama di segmen yang sudah lama tak mengalami lindu. Jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa dan tsunami besar. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan ada ancaman dari 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak pecah. Melihat peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2017, segmen megatrust Mentawai Siberut dan megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa pada kurun waktu lebih dari ratusan tahun lalu. Daryono menyebut alasan gempa megatrust dikatakan tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga jangan dimaknai secara keliru. Seolah akan terjadi dalam waktu dekat.
Dikutip dari laman Kementerian ESDM, jalur megatrust di Indonesia memanjang dari sebelah barat ujung utara Sumatera ke selatan Jawa hingga di selatan Bali dan Nusa Tenggara yang terbagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Sementara dilansir dari Kompas.id, berdasar data Pusat Gempa Nasional, 2017, Indonesia memiliki 13 segmentasi megatrust yang aktif dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami. Zona tersebut yaitu Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat Jawa Tengah, Selatan Jawa Timur, Sumba, Papua, Utara Sulawesi, dan subduksi lempeng laut Filipina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bahwa Indonesia berpotensi dilanda gempa berkekuatan besar atau megatrust yang memicu tsunami dahsyat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Diperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah itu sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata ungkap Daryono, dikutip dari Senin, 12 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, meski potensi megatrust sudah terlihat, namun, belum bisa diketahui mana saja wilayah yang akan terdampak gempa. Karena belum ada teknologi yang secara akurat mampu memprediksi terjadinya gempa. Namun, menurut informasi yang dihimpun gempa megatrust Selat Sunda akan dirasakan Jakarta dan sekitarnya, karena berjarak 170 km dari pusat megatrust. Imbasnya, beberapa daerah, seperti Banten, Jawa Barat hingga Lampung juga berpotensi merasakan getaran gempa. Sedangkan, di Jawa bagian tengah dan timur, mungkin akan merasakan getaran gempa yang lebih kecil. Maka itu, Daryono meluruskan, informasi potensi gempa megatrust bukanlah prediksi atau peringatan dini, namun sebagai pengingat keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang diduga para ahli sebagai kekosongan zona gempa besar, seismic gap. Selain itu menurutnya, peristiwa gempa berkekuatan M7.1 di Jepang pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu menjadi momen yang tepat untuk mengingat potensi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Gempa yang menyerang Jepang diketahui berpusat di Tunjaman Nangkai. Menurut catatan sejarah, gempa besar di zona tersebut terakhir terjadi pada 1946, sedangkan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Maka, selisih waktunya yang lama, Daryono mengatakan, Indonesia dapat mulai mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa sembari memantau informasi gempa bumi dan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Ancaman tsunami dampak dari gempa megatrust tengah ramai diperbincangkan sejak BMKG mengeluarkan peringatan. Memang, belum diketahui kapan bencana alam maha dahsyat tersebut terjadi. Tetapi, menurut pihak BMKG, tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu. Banten termasuk salah satu wilayah yang saat ini siaga bencana tsunami. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, terus mengimbau warga untuk waspada terhadap potensi tsunami. Terutama, untuk mereka yang berada di wilayah pesisir pantai selatan. Pihak pemerintah sudah memikirkan mitigasi bencana, termasuk jalur-jalur evakuasi dan tahap penyelamatan awal. Untuk mitigasi bencana, kata Feby, akan mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah memetakan 120 titik di jalur evakuasi. Satu di antaranya adalah arah petunjuk di kawasan pantai pesisir selatan untuk penyelamatan warga dari ancaman tsunami. Pemetaan jalur evakuasi, termasuk arah petunjuk itu agar masyarakat dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Penyelamatan warga dari tsunami kurang lebih Oktober 20 menit. Masyarakat pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dapat bergerak cepat melintasi jalur evakuasi dan arah petunjuk guna keselamatan. Sebab, katanya, pesisir selatan masuk daerah rawan tsunami karena terdapat pertemuan, tumbukan, lempeng di Samudera Hindia, Australia benua Asia. Sementara itu, Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami meminta masyarakat cukup mewaspadai potensi gempa di zona megatrust terutama di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megatrust yang dapat memicu tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebelumnya merilis pernyataan yang menyebut bahwa gempa di dua megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Yakni, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Keduanya sudah lama tak melepaskan energinya. Indonesia memiliki beberapa zona megatrust yang sangat aktif. Dua di antaranya adalah megatrust Selat Sunda, dengan potensi gempa berkekuatan M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Kedua zona ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan gempa dahsyat yang dapat memicu tsunami. Gempa megatrust tidak hanya berpotensi merusak di daratan, tetapi juga dapat memicu tsunami raksasa.
Sejarah mencatat bahwa tsunami terbesar di dunia seringkali dipicu oleh gempa megatrust yang menghantam wilayah pesisir dengan dampak destruktif. Meski banyak penelitian dilakukan, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan gempa megatrust akan terjadi. Ilmuwan hanya dapat memperkirakan potensi berdasarkan aktivitas seismik dan seismik gap yang ada. BMKG menegaskan bahwa meskipun ada potensi gempa megatrust, hal ini tidak berarti gempa akan segera terjadi. Peringatan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mengingat ancaman yang ada, kesiapsiagaan adalah kunci dalam mengurangi dampak gempa megatrust. BMKG dan pihak terkait terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, seperti rencana evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, untuk meminimalkan korban jiwa. Dengan memahami fakta-fakta ini, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa megatrust yang mungkin terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan adalah langkah terbaik untuk mengurangi dampak bencana yang tidak dapat diprediksi ini. 7 gempa dahsyat bisa terulang, Sumatera, Jawa dan Sulawesi terdampak tsunami, lebih dahsyat. Meski belum pasti namun masyarakat mulai mewaspadai dampak gempa megatrust. BMKG pun buka suara dan mengimbau agar tidak panik. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di laut. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa. Ia menggarisbawahi 2 zona megatrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismik gap, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Namun tetap waspada, sebab di Indonesia memang rawan gempa dan tsunami. Berikut gempa hebat yang pernah terjadi bahkan bisa berulang. Gempa Aceh. Bencana alam ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo sekitar 9,0 menyebabkan tsunami setinggi hingga 30 meter dan menelan korban jiwa 283.000 orang dan lebih dari 14.000 orang hilang. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. Gempa Sumatera. Gempa bumi Sumatera terjadi tanggal 28 Maret tahun 2005. Kekuatannya mencapai 8,6 skala magnitudo. Getaran sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele hingga ke Bangkok, Thailand. Total 1.314 jadi korban, 1.000 tewas di Pulau Nias, 100 tewas di Simele, 200 tewas di Kepulauan Banyak, 3 tewas dan 40 luka-luka di Melaboh. Gempa Yogyakarta. Yogyakarta pernah dilanda gempa hebat pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006 dengan 5,9 SR. Lebih dari 5.700 orang meninggal dan 35.000 orang luka-luka. Data mengungkapkan 204.831 rumah di Yogyakarta rusak akibat bencana. Sementara di Jawa Tengah ada 185.246 rumah rusak. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami. Gempa Padang. Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi tanggal 30 September tahun 2009 di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat Laut Padang dengan tsunami lokal setinggi 20 cm di Padang. Lebih dari 1.100 orang tewas, 2.181 orang luka-luka, 2.650 bangunan rusak. Tanah longsor akibat gempa ini telah memutuskan listrik. Belah menjadi 2 dan penduduk Jawa akan timbang separuhnya, demikian ramalan Raja Sakti di masa kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya di Kitab Musasar Gubahan Sunan Prapen Giri Kedaton 1618 Masehi. Ramalan ini kembali viral usai Ki Atmowijoyo mengaitkan Jayabaya dengan gempa megatrust. Ada kepercayaan di Jawa tentang sosok Antaboga, naga tidur yang dipercaya menggeliat memicu gempa dahsyat jika terbangun. Bentuk megatrust memang seperti ular naga, kata Ki Atmo. Ki Atmo mengutip pendapat ilmuwan bahwa, kawasan selatan hingga Selat Sunda, ada lempeng megatrust diprediksi memicu gempa 8,7 hingga 9,8 skala Richter, memicu tsunami setinggi 34 meter berdampak ke Jakarta. Tidak ada yang aman dari gempa, ujarnya. Peramal yang mampu membaca numerologi dan prediksi ini menghubungkannya dengan imbauan dari BMKG baru-baru ini. Selain itu, fakta naga tidur yang diungkapkan Ki Atmo selaras pendapat para ilmuwan, terkait 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia. 16 titik itu terpusat di Selat Sunda dengan prediksi gempa dahsyat skala 8,7 M memicu tsunami dan di Sumatera titik Mentawai Siberut juga 8,7 M. Lalu terbagi menjadi 2 bagian. Segmen Mentawai Siberut dan sekitarnya meliputi Aceh Andaman, Nias Simelu, Kepulauan Batu, Mentawai Siberut, Mentawai, Pagai, dan Enggano. Titik Selat Sunda Banten meliputi
Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi dan subduksi lempeng laut Filipina. Widjo Kongko, salah satu pakar tsunami Indonesia yang diwawancarai Kompas.com tahun 2021 menilai, bahwa tsunami yang bersumber dari gempa megatrust di Indonesia berdampak katastrofik. Artinya, tinggi tsunami bisa lebih dari 10 meter. Namun Widjo menegaskan belum ada kajian terperinci dan detail, sehingga masyarakat jangan panik, tetapi waspada. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui rilisnya membenarkan 16 titik sebaran potensi megatrust tersebut. Namun dia mengatakan, gempa yang tinggal menunggu waktu itu disampaikan agar warga waspada, bukan justru panik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Pada waktunya yang tidak diketahui pasti, gempa dahsyat itu akan menggoyangkan wilayah Indonesia. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan potensi terjadinya gempa megatrust di Indonesia. Ia mengatakan, ada 2 lempengan di Indonesia yang hingga kini belum memiliki tanda mengeluarkan gempar besar, dengan kata lain disebut zona seismic gap. Seismic gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, kata Daryono dalam keterangannya. Terlepas dari potensi terjadi gempa megatrust di Indonesia, gempa adalah fenomena alam sekaligus bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah terjadinya gempa bumi selain kehendaknya. Peristiwa gempa bumi, termasuk megatrust pada dasarnya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfudz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, yang artinya sebagai berikut. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Banyaknya lindu juga menjadi salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Dalam hadis lain juga ditemukan tentang peristiwa gempa bumi sebagai bagian dari tanda kiamat. Waspada, tsunami 15 meter ancam telan 14 pulau Sumatera, Bengkulu, Lampung dan Padang. BMKG mitigasi. 2 poros segmen megatrust berdampak besar di sebagian pulau Sumatera di pesisir. Hal ini diungkap para peneliti dan ahli bahwa potensi gempa dahsyat mencapai 8,9 magnitudo yang memicu gelombang tsunami 15 meter. Segmen megatrust Selat Sunda untuk zona subduksi lepas pantai barat Sumatera mengancam jutaan penduduk di pesisir. Provinsi Lampung terdampak megatrust Selat Sunda. Bahkan diprediksi 6 kota akan teredam, yakni Bandar Lampung, Kalianda, dan daerah pesisir seperti pesisir barat, pesisir Tanggamus, pesisir Pesawaran, pesisir Lampung Selatan, dan pesisir Bandar Lampung. BMKG Lampung dalam rilisnya mengatakan, pantai barat Lampung, Krui hingga Bengkunat berada di jalur berisiko tinggi. Sementara di Bengkulu selain terdampak segmen Mentawai Siberut, diprediksi ada 4 kota Bengkulu, Mukomuko, dan pulau-pulau kecil seperti Enggano juga berpotensi terdampak parah. Pengamat meteorologi dan geofisika Madya BMKG Kepahyang Yoki Gustiawan menilai, Bengkulu ada 2 segmen berpotensi gempa megatrust, yakni segmen Enggano dan segmen Mentawai Pagai dengan gempa 7,9 magnitudo. Dampaknya berupa tsunami di Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dari Provinsi Sumatera Barat, 4 kota akan terdampak, yakni Padang, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai yang berada di zona subduksi rentan terhadap gempa dan tsunami. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG, Rahmat Triyono, mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Ancaman gempa bumi dari sesar Sumatera, sebuah patahan aktif yang membelah daratan Pulau Sumatera patut diwaspadai. Secara umum, Rahmat menjelaskan bahwa tatanan tektonik di Sumatera dicirikan 3 sistem utama: zona subduksi, Mentawai Fault System, dan Sumatra Fault System. Zona subduksi ini memanjang dari pantai barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, di mana lempeng India Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan tanda kurang lebih 50-60 mm tahun
tahun menciptakan potensi gempa hingga 8.9 SR di Megatras Mentawai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, meski tinggal menunggu waktu bukan berarti warga harus takut dan panik, tetapi diminta tetap waspada, sehingga persiapan mitigasi menjadi sangat penting bagi warga setempat dan pemerintah. Isu Megatrust yang ramai di pertengahan Agustus 2024 bikin masyarakat Aceh panik. Peristiwa tsunami di tahun 2004 kembali terngiang-ngiang di masyarakat paling ujung Pulau Sumatera ini. BMKG sampai-sampai perlu turun tangan demi meredam kepanikan masyarakat Aceh agar tidak menjadi-jadi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Ashar Rusdin, menyebut Aceh memiliki 2 sumber gempa. Mengutip Kompas.com, zona gempa pertama di Aceh adalah zona tumbukan lempeng Australia dan Eurasia. Lalu, ada zona patahan aktif yang ada di laut dan darat Aceh. Lebih lanjut, Andi menjelaskan, zona Megatrust di Aceh terdapat di Laut Barat Aceh dan dinamakan zona Megatrust Aceh Andaman. Pada zona tersebut, berdasarkan data Pusgen dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 9,2. Hal tersebut telah terbukti pada saat kejadian gempa bumi 26 Desember 2004. Di Laut Barat Aceh terjadi gempa berkekuatan M92. Gempa tersebut memicu tsunami serta menimbulkan banyak korban jiwa. Namun untuk kekuatan yang besar seperti gempa M92 pada tahun 2004 lalu, membutuhkan waktu cukup lama untuk merilis sebuah energi yang besar, kata Andi. Soal Megatrust, Andi mengimbau seluruh masyarakat Aceh agar tidak salah memahami. Informasi potensi gempa Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini. Perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, kata Andi saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp.